Balik iku lho. Ayo naiki temen. Biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya? Dia per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini,
saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak ada yang nganiaya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan, nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah, tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak
tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan, saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita dengan menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya.
Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suudzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Sorry, ada yang mau disampaikan, Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tunggu Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan
pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia Per menyampaikan, hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit di blur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga saya agak sulit bicara.
karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam sebulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun.
Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya, kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman, biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak, Bang? Dari ada yang mau disampaikan Mas? Ya Bang. Sedikit aja Bang, dikit Bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk
bisa membawa mobil ke dapilnya. Jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita tuh Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Udah aku ya kena Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari menyampaikan, ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan. Ya, begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis. Ya, sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih. Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih?
Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya. Kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah,
akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada Rp1 pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak, Sama sekali? enggak Setiap transfer langsung masuk ke rekening? langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita ini menghadapi- pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang. Sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang? Kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini. Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal dalam gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat.
tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik teman. Biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur ini. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia per hari ini ada satu statement
yang Ibu V katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara. Karena saya bukan orang yang suka buka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitaannya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri.
sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Ya. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi, 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. masih. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak, Sama sekali? enggak, Setiap transfer langsung masuk ke rekening? langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita ini menghadapi. pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini
Saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman. Biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan, Mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena ini. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih.
Bibir Pak Ferry robek nih, berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah. Dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya rebahkan dia di tempat tidur. Dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia Per menyampaikan, hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta.
sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya, bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka membuka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang, saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai notaris. Jadi nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung. Ke rekening siapa? Ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan, bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu. Terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi.
baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita bang, menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini bang, sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana bang, kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini? kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai bang, Perkara ini. soal gugatan cerai bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena. Yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Tapi Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita teman. Biar kon. Bang sedikit bang, bang soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Jadi ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja.
Bang, bisa dijelaskan terkait dengan hadirnya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia Per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya, bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya, betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga, bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih,
Mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah, bener nggak tulang itu patah. Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? Karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil jadi wajahnya kalau bisa di. Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Belakang. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka membuka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya. Saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin. Saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk
tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak, Sama sekali? enggak Setiap transfer langsung masuk ke rekening? langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan privat. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga. Ini masalah private, tidak perlu diumbar-umbar sebenarnya. Kami masih membuka komunikasi, baik kepada pelapor ataupun kuasa hukumnya. Sekali lagi, mari kita duduk bersama, kita selesaikan apa hal-hal yang menjadi keinginan dari pelapor maupun dari Pak Ferry. Ayo kita duduk bersama, kita cari jalan tengahnya. Sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan secara kekeluargaan. Apapun nanti syaratnya, kita duduk bersama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena mereka masih suami istri yang sah. Itu aja ya. Bang, Kita ini menghadapi. pemeriksaan sebagai tersangka pertama ini Bang. Sementara jeratan pasalnya 44 dan 45 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Artinya ketika nanti tanggapannya gimana Bang? Kalau kemungkinan ditahan nanti hari ini. Kita nggak bicara kemungkinan ya. Kita ikutin dulu proses hukumnya. Apapun yang akan terjadi, Pak Ferry sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penahanan itu kan kewenangan dari penyidik, dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Kami juga meminta kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan kepada Pak Ferry. Kenapa? Karena supaya pintu komunikasi itu tetap terjalin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah tahu, Pak Ferry juga memiliki riwayat penyakit. Supaya Pak Ferry tetap bisa menjalankan proses hukum dengan baik, dirawat dengan baik, maka kami juga memohon kepada pihak Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Untuk membuat kondisi Pak Ferry tetap sehat, untuk membuat Pak Ferry tetap bisa mengikuti proses hukum dengan baik. Begitu. Jadi kami sekali lagi menyatakan memohon kepada kepolisian Polda Jawa Timur untuk tidak melakukan penahanan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Polda Jawa Timur profesional. Soal gugatan cerai, Bang. Perkara ini. Soal gugatan cerai, Bang. Bang Ferry, soal gugatan cerai yang disampaikan kalau memang kasus ini ada ujungnya. Saya ingin menyampaikan satu hal untuk istri saya yang sampai detik ini, saya Abi, suami Mena. Apapun itu, dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga ya. Abi mohon, dari lubuk hati Abi yang paling dalam, Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi Suuzon, bukan sama sekali. Yang ini masalah rumah tangga kita, banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial
sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi ceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi. Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah ya. Abi hanya mohon di usianya yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Lena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Balik itu loh. Ayo naik kita main. Biar kon. Bang, sedikit bang. Bang, soal dugaan sampean tidak ngasih nafkah itu benar tak bang? Dari ada yang mau disampaikan mas? Ya bang. Sedikit aja bang, dikit bang. Ngobrol sedikit aja. Bang, bisa dijelaskan terkait kehadirannya hari ini? Ya, begini, kami akan meluruskan semua berita-berita yang sudah menjadi liar selama ini. Jadi begini ya, kita harus lihat kronologis itu secara utuh. Jangan ada dipotong sama sekali. Silakan Pak Ferry. Saya mau tahu nih, di tanggal 7 sebenarnya apa yang terjadi? Di tanggal 7 itu saya sebenarnya ada kegiatan lain. Sebenarnya ada kegiatan lain tuh. Ya, seharusnya saya pada tanggal 7 itu saya ada syuting, tapi karena saya diminta mendampingi istri saya untuk bisa membawa mobil ke dapilnya, jadi akhirnya dengan segala dan berbagai macam cara saya cancel kerjaan saya menemani istri saya ke dapilnya di Jawa Timur itu. Menemani dapil di Jawa Timur. Di tanggal 6, mana fotonya? Foto, tanggal 6. Ada satu kejadian sebelum tanggal 7. Di tanggal 6, kita lihat nih. Kita terus Ferry Irawan sudah datang ke Polda Jatim saat memberikan konferensi pers singkat sebelum masuk ruang penyidik. Pas musik ya. Oh, udah aku ya kena iya. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Ya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah
dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Dia mematahkan, Bapak mematahkan hidungnya. Dia Per menyampaikan, hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak? Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu loh. Dan begini, saya ingin menunjukkan sebuah video juga bahwa hidung itu kan selaputnya tipis, ya. Sekali lagi, hidung itu selaputnya tipis. Ini terjadi 2 hari yang lalu. Hidung itu selaputnya tipis. Nih, ini tanpa sengaja aja, tiba-tiba hidung juga berdarah. Hanya karena tersentuh jari. Nggak dengan ya ini, baru terjadi. Ya, nih saya tunjukkan. Nih, mirip nggak? Kalau hidung berdarah tanpa ada lebam yang lain, apakah ada penganiayaan di situ? Tinggal kita buktikan kenapa hidungnya berdarah. Bener nggak tulang itu patah? Kita lihat nanti hasil visumnya. Kita lihat hasil visumnya. Ini kurang lebih sama nggak nih? Ya, tapi karena ini anak kecil mungkin wajahnya agak sedikit diblur nanti. Tapi darah-darahnya kurang lebih sama nggak? karena ini ponakan saya, kasihan tolong anak kecil, jadi wajahnya kalau bisa di... Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Dan belum lagi begini nih, ada bukti chat. Ya. Ada bukti chat, saya nggak perlu, saya tutup dulu namanya nih. Ini ada bukti chat nih. Orang dekat ya, orang dalam, bisa dikatakan orang dalam Pak ya. Orang dalam. Ketika terjadi peristiwa ini, dia mengatakan, waduh kok begini ya. Kan Bapak tidak seperti itu. Ada bukti chatnya, kami akan hadirkan. Dan kami minta orang ini dihadirkan di kepolisian untuk meringankan klien kami. Jadi itulah, makanya jangan sampai, sekali lagi, kami tidak mau mengumbar aib rumah tangga. Ya ini masalah pribadi, masalah private. Tapi ketika berita-berita yang menyebar sudah liar, tanggung jawab kami adalah mendudukkan hukum, mendudukkan fakta sesuai dengan kebenaran. Maka hari ini kami hadir untuk membuktikan, untuk memberikan fakta yang sebenarnya. Bahwa Pak Ferry tidak pernah melakukan penganiayaan atau pemukulan. Begitu Pak ya? Betul? Nah, pasca di tanggal 7 itu sebenarnya apa sih Pak alasannya kok sampai terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka membuka aib rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini, yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak
yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, untuk klarifikasi juga, kalau dikatakan Pak Ferry ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab, ini bukti transfer mana? Bukti transfer. Katanya tidak menafkahi itu. Ya, saya tidak perlu tunjukkan semua. Ini adalah salah satu bukti saja. Nih, ada bukti transfer. Benar nggak? Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi, 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Terus ya, setiap bulan. walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal saya sudah menyampaikan saya tidak ada niat untuk tidak membahagiakan istri saya. Saya datang dengan niat yang baik, makanya saya datang ke notaris. Saya sudah sampaikan sama istri saya, dengan niat baik saya ini, saya ingin mewujudkannya dalam bahasa hukum, bahwa apa yang saya nanti dapatkan, baik sebelum dan sesudah menikah, akan saya berikan semuanya untuk istri saya, dan saya tidak akan mau mengganggu gugat sampai Jadi notaris. nggak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening Bapak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Setiap transfer langsung masuk ke rekening? Langsung Ke rekening siapa? ke rekening istri saya. Jadi kontraknya atas nama saya, tapi hasilnya masuk ke rekening istri saya. Nah, bagaimana bisa dikatakan tidak bertanggung jawab? Ya kan? Lalu ada lagi nih berita, Pak Ferry tidak bisa pulang ke Jakarta. Itu kan urusan pribadi dan urusan private. Begini, saya mau jawab secara umum dulu ya. Saya mau katakan begini, mohon maaf nih, apakah seorang miskin itu tabu? Tabu nggak? Enggak dong, kita nggak boleh memandang sebelah mata orang yang miskin. Jadi nggak ada masalah itu secara umum. Jadi orang mau miskin, mau seperti apa, yang penting karakternya, ya kan? Itu secara umum. Tetapi saya mau tegaskan bahwa Pak Ferry tidak seperti apa yang ada di berita. Beliau masih berjuang untuk keluarganya. Ya, beliau berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu yang tepat. Begitu. Saya rasa itu dulu ya. Artinya masih membuka komunikasi dengan pihak. Tentu, terakhir saya mau katakan, sekali lagi ini perkara rumah tangga, ini masalah private. Kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional, kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu
seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam, dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima.
Ayo udah ya. Terima kasih. Pan terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum,
Karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi kepada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jendri supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih.
Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023. Pada istriku tersayang, Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani
bisa meraih cinta dan kasih sayangnya mereka kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jendri supaya memang bisa terima. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini Kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami
istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Vena. Abi tahu, Vena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Vena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya nenek bisa terima. Langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah.
Sudah bang, sudah bang. Dibuka kan? Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang.
saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Dan saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sorry. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya sebelum saya
saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah.
Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam, dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya nenek bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah
sudah sepatutnya setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang.
Bukit Duri Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini Kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu
Rena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Rena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya nenek bisa terima. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka kan? Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa.
Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Vena. Abi tahu, Vena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Vena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam, dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu
mencintai dan menyayangi Meli. Mungkin nanti surat ini akan kami langsung lewat Pak Jeffrey supaya Meli bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya.
pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi buat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya. Jangan hina saya. Jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini,
Insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang ada kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti. Jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya memang bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi
kepada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Vena. Abi tahu, Vena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Vena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam, dan orang baik, apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya nenek bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terima kasih.
respon terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka kan? Bukit Tutup Tribun Jatim dan Baca Surya itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil
keputusan atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang, Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin
Pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa rumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan
ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya nenek bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara.
Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kalinya, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati Mena terdalam dan orang baik. Apapun itu, Abi akan selalu mencintai dan menyayangi Mena. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jeffrey supaya Mena bisa terima. Langsung. Ayo udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini, apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penangguhan? Sudah kami ajukan.
sudah bang, sudah bang. Dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami tidak hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak seuzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya. Jangan hina saya. Jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah
ini permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa rumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu Abi akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan Abi langsung lewat Pak Jendri supaya Mena bisa terima langsung. Ayo udah ya, terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke
76 tahun saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami, saya hanya manusia biasa. Saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf kepada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah, sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan, dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Fokuslah pada apa yang sudah terjadi. Jangan lucuti saya, jangan hina saya, jangan fitnah saya pada siapapun, karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang mengambil keputusan, atau bukan negara yang mencemooh orang, bukan negara yang menghina orang. Saya tidak miskin karena saya punya iman. Jadi tolong sekali lagi pada pihak-pihak manapun, tolonglah di permasalahan rumah tangga. Mungkin saya sedikit bisa membacakan surat yang saya buat. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023, pada istriku tersayang Mena. Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilaf yang Abi berbuat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon,
lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti, jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kali, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Saya tahu di lubuk hati nenek terdalam dan orang baik, apapun itu dia akan selalu mencintai dan menyayangi nenek. Mungkin nanti surat ini akan kami langsung lewat Pak Jendri supaya memang bisa terima. Ayo, udah ya. Terima kasih. Terkait penahanan ini apakah akan mengajukan pengajuan penahanan untuk penahanan? Sudah kami ajukan. Sudah kami ajukan. Sudah. Sudah bang, dibuka bang. Oke, itu Tribun Jatim dan Baca Surya. Itu tadi Ferry Irawan sudah masuk ke dalam mobil dari penyidik untuk dibawa ke gedung tahanan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jatim, dulur. Ini gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Terima kasih banyak, dulur-dulur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dilakukan penahanan. Sekali lagi kami menghormati pihak kepolisian. Hari ini kepolisian Polda Jawa Timur memeriksa Pak Ferry sangat humanis, sangat profesional. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ferry ada yang mau disampaikan? Mungkin pertama-tama saya mohon maaf untuk semuanya. Sebelum saya membacakan surat ini, saya buat surat ini tadi malam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada ibu saya. Di usianya yang ke 76 tahun, saya belum bisa betul-betul membahagiakan itu surga saya. Yang kedua, saya mohon maaf pada istri saya. Saya sebagai suami tidak hanya manusia biasa, saya punya kelebihan, begitu juga saya punya kekurangan. Yang ketiga, saya juga minta maaf pada Mami Ayu dan seluruh keluarga besarnya, juga kepada keluarga besar saya atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya. Sebelum saya membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih